I hope all of you are in good health and always excited to study with teachers and friends at home. Alhamdulillah, today we meet at science time. What should we learn today? We still learn about natural resources around us. Kids, yesterday kalian sudah diajak Ustadz dan Ustadzah untuk bersama-sama berpetualang, mengeksplorasi salah satu kekayaan alam kita. Indonesia ternyata kaya akan tumbuhan yang memiliki minyak dasar atau essential oil. Tumbuhan yang menghasilkan minyak yang mudah menguap ini kita sebut tumbuhan atsiri. Masih ingat kan? Apa saja tumbuhan yang termasuk atsiri? Bagus, kalian benar. Ada tumbuhan pinus, citronella, lavender, mawar, melati, peppermint, kenanga, rosemary, kayu putih, dan masih banyak lagi. Proses pengolahannya pun dilakukan dengan teknologi loh kids. Pemisahannya antara air dan minyak tumbuhan dilakukan dengan proses destilasi. Dari proses pengolahan minyak atsiri ini, kalian pasti dapat melihat bahwa peran teknologi pada eksplorasi sumber daya alam sangatlah penting. Dari rumah atsiri Indonesia yang berada di kawasan Plumbon, Tawangmangu kemarin, kita mendapatkan banyak sekali wawasan baru. Coba kita ingat lagi ya, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan termasuk renewable atau non-renewable ya, terbarukan atau tidak terbarukan. Oke, kalian benar. Pasti renewable kan? Mengapa kalian memilih renewable? Iya, tepat kids. Karena untuk menyediakannya atau mengadakannya cukup mudah dan cepat. Boleh ya tanya lagi? Boleh kan? Kalau tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau benda mati ya? Wah, kalau ini sih pertanyaan mudah ya. Adik kita di grade 1 pun pasti bisa menjawabnya. Ya betul, tumbuhan termasuk makhluk hidup tentunya. Begitupun sumber daya alam. Selain terbagi menjadi terbarukan dan tidak terbarukan menurut ketersediaan atau sifatnya, sumber daya alam terbagi dua menurut asalnya, yakni hayati dan non-hayati. Oke, istilah baru ya Kit. Lalu, apa itu hayati? Apa itu non-hayati? Kalau dilihat dari kata-katanya, hayati berasal dari kata-kata hayat. Hayat itu artinya hidup. Jadi, sumber daya alam hayati artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni berasal dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan non-hayati artinya sumber daya alam yang berasal dari benda-benda tak hidup tentunya, seperti air, angin, udara, tanah, batuan, serta bahan tambang logam mineral dan minyak. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Sumber daya alam menurut ketersediaannya atau menurut sifatnya terbagi menjadi dua kids. Apa saja ya? Betul sekali.
renewable terbarukan dan non-renewable tak terbarukan. Sedangkan kalau sumber daya alam menurut asalnya dibagi menjadi apa saja ya? Good job. Hayati dari makhluk hidup dan non-hayati dari benda mati atau benda tak hidup. Coba lihat gambar di samping us ini. Gambar apa ya? Oke, gambar sapi kan? Suaranya gitu ya. Sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan apa saja ya? Dagingnya bisa kita makan, susunya bisa diminum. Sedangkan daging kulitnya itu ya bisa dipakai untuk membuat sepatu, dompet, sabuk dan sebagainya. Selain itu, sapi juga bisa diambil tenaganya untuk membajak sawah misalkan. Yang terakhir, kotorannya ternyata bisa dibuat untuk pupuk kandang. Menurut ketersediaannya, termasuk sumber daya alam apa ini? Betul sekali, sumber daya alam renewable atau terbarukan. Nah, kalau menurut asalnya, termasuk sumber daya alam apa? Betul, sumber daya alam hayati atau berasal dari makhluk hidup. Coba sekarang lihat gambar di samping us ini. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar batu bara. Sumber daya alam ini berasal dari apa ya? Siapa yang tahu? Yes, berasal dari tumbuhan yang telah mati terkubur di dalam perut bumi selama berjuta-juta tahun yang lalu. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk apa saja? Panas batunya saat dibakar dimanfaatkan untuk PLTU, membangkit listrik tenaga uap untuk membangkitkan listrik. Menurut sifat ketersediaannya, batu bara ini termasuk sumber daya alam apa ya? Yes, sumber daya alam non-renewable atau tak terbarukan. Menurut asalnya, batu bara tadi termasuk sumber daya alam apa coba? Oke, benar. Sumber daya alam non-hayati atau tak hidup. Loh, kan berasal dari tumbuhan, kok non-hayati? Suara gaib. Iya dong. Kan saat diambil sudah berbentuk batuan. Meskipun awalnya dari tumbuhan, tapi saat dia mati kemudian tertimbun di dalam tanah berjuta-juta tahun, berarti kan bukan hidup lagi namanya. Makanya kita katakan bahwa batu bara termasuk dalam sumber daya alam non-hayati. Bagaimana sih batu bara? Pengen lihat? Pengen tahu lebih? Yuk kita lihat yang satu ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah batu bara, terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun sejak jutaan tahun lalu. Batu bara disebut juga emas hitam. Ini karena batu bara adalah benda yang berharga, friends. Batu bara merupakan energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dari masa prasejarah yang tertimbun tanah selama berjuta-juta tahun berubah bentuk. Hewan-hewan mati berubah menjadi minyak bumi, sementara tumbuhan berkayu berubah menjadi batu bara. Batu bara digunakan untuk bahan bakar industri.
Untuk mendapatkan batu bara, perlu dilakukan pengeboran dengan peralatan khusus yang super berat dan besar. Pengeboran juga harus dilakukan oleh orang-orang ahli, tidak bisa sembarang orang. Daerah Sangatta, Kalimantan Timur adalah daerah penghasil batu bara nomor 1 di Indonesia. Batu bara yang berasal dari tempat ini kualitasnya sangat bagus, karena punya warna hitam mengkilat dan padat. Batu bara dengan kualitas bagus bisa dijual dengan harga yang mahal. Sekarang ini banyak orang yang datang ke Kalimantan Timur untuk menambang batu bara. Namun sayangnya banyak penambang batu bara yang tidak bertanggung jawab. Setelah menggali tambang, mereka membiarkan lahan rusak begitu saja. Padahal mereka seharusnya menutup lahan rusak itu dan menanamnya dengan pohon. Jadi lahan bekas galian tambang itu bisa hijau seperti sebelumnya. Tidak bertanggung jawab sekali ya, friends. Meski saat ini sumber batu bara ditemukan di banyak daerah, namun makin lama jumlah energi fosil seperti batu bara akan berkurang bahkan bisa habis. Karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk sumber daya alam ini kembali terbentuk. Bayangkan saja, untuk dapat berubah menjadi sumber energi diperlukan waktu berjuta-juta tahun. Kalau kita menggunakan batu bara lebih banyak dari persediaan, suatu saat nanti persediaannya akan habis dong, friends. Ini dia, hamparan batu bara. Oke. Oke, ini batu bara semua ini. Kalau Anda tidak percaya, saya akan lakukan pengupasan, pencongkelan di sini. Nah, ini saya pukul dengan pisau. Akan kelihatan seperti ini. Batu bara ini, bukan main-main ini. Punya nilai dolar ini. Setiap hari, Suralaya membutuhkan batu bara sebesar 20.000 hingga 30.000 ton untuk proses produksinya. Sungguh jumlah yang sangat besar. Untuk itulah diperlukan satu sistem khusus untuk menangani batu bara yang sangat banyak ini. Di PLTU, sistem penanganan batu bara disebut dengan istilah Coal Handling System. Coal Handling System bermula sejak batu bara dibongkar dari kapal. Didatangkan dengan menggunakan kapal tongkang. Di dermaga, batu bara diturunkan dengan bantuan alat raksasa yang disebut ship unloader. Kemudian batu bara dipindahkan ke sebuah alat yang disebut hopper. Dari sini, batu bara diangkut dengan sebuah alat berbentuk ban berjalan yang disebut conveyor. Dengan conveyor, batu bara diangkut menuju tempat penyimpanan sementara atau bunker. Sebelum masuk ke bunker, batu bara ditimbang terlebih dahulu di sebuah alat yang disebut belt weighter. Timbangan ini bersifat dinamis karena menimbang laju aliran batu bara yang sedang berjalan di atas belt conveyor. Pemakaian conveyor memang sangat dibutuhkan dalam coal handling system. Sistem ini memberikan banyak keuntungan, semisal menurunkan biaya dan waktu saat pemindahan batu bara, meningkatkan efisiensi, menghemat ruang, dan menurunkan tingkat polusi udara. Batu bara yang masuk ke dalam bunker dan digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin haruslah batu bara murni. Ia tidak boleh tercampur logam apapun. Disinilah pentingnya sebuah sistem yang disebut magnetisasi atau magnetic separator. Sistem ini memisahkan batu bara dengan logam sejak batu bara diterima. Ringkasnya, daya magnet akan menarik logam dan memisahkan dengan batu bara. Dari bunker, batu bara kemudian dibawa ke coal feeder untuk digiling menjadi serbuk halus. Serbuk batu bara yang sudah halus lantas dicampur dengan udara panas dari primary fan dan dibawa ke tempat pembakaran batu bara. Di sini, batu bara dibakar hingga menjadi gas. Di dalam boiler yang berisi air,
Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara diserap oleh pipa-pipa penguap menjadi uap jenuh atau uap basah. Uap basah ini kemudian dipanaskan di superheater hingga menghasilkan uap kering. Tenaga dari uap kering inilah yang membuat turbin berputar. Turbin dan generator adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua pusat listrik memiliki turbin sebagai penghasil gerakan mekanik. Energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui generator. Untuk listrik Jawa, Madura, dan Bali, putaran turbin disamakan pada 3.000 putaran per menit. Listrik dengan tegangan 23 kV kemudian disalurkan ke generator transformer dan dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Listrik dengan tegangan sebesar inilah yang disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Kids, untuk meningkatkan knowledge-mu, coba ambil buku paket tematik kalian, tema 4. Bukalah halaman 68, soal latihan akhir subtema 1. Kemudian kerjakan pilihan ganda pada muatan IPA KD 3.8 nomor 4 sampai 8. Buka halaman 70, isilah titik-titik pada muatan IPA KD 3.8 nomor 8 sampai 10. Serta halaman 71, jawab pertanyaan muatan KD IPA nomor 3. Kerjakan langsung di teks kelas dojo, upload ke To-Do Science 2.4. Oke kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about your lesson today. If you have any question, you can ask the teacher at Zoom meeting. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.